Frenkie de Jong bahagia di Barcelona, tak berpikir untuk hengkang. Gavi nilai Real Madrid masih khawatir dengan dominasi Barcelona. Joan Laporta bikin perbandingan antara Lamine Yamal dan Lionel Messi. Barcelona minta 4 juta euro untuk penjualan penyerang muda. Frenkie de Jong bahagia di Barcelona, tak berpikir untuk hengkang. Frenkie de Jong menegaskan bahwa dirinya betah memperkuat Barcelona. Soal perpanjangan kontrak dengan Los Chulas, pemain asal Belanda itu bilang tinggal tunggu waktu. Kontrak De Jong dengan Barcelona akan berakhir pada Juni 2026. Oleh karena itu, tim asal Katalan itu harus segera menyodorkan kontrak baru. Dalam beberapa musim panas, De Jong selalu dikabarkan masuk daftar jual Barcelona. Tapi pada prosesnya, gelandang 28 tahun itu tetap bertahan. Soal kontraknya di Barcelona, De Jong menegaskan bahwa pembicaraan sedang dilakukan. Dia tak berpikir untuk hengkang. Saya akan menandatangani kontrak baru dengan Barcelona, kata De Jong menegaskan di Manchester Evening News. Saya sangat bahagia di klub, saya belum menandatangani kontrak, tapi itu akan terjadi, Frenkie de Jong menambahkan. Bersama Barcelona musim lalu, De Jong mencatatkan prestasi tinggi. Dia berhasil memenangi Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Bersama Barcelona, De Jong sudah bermain 259 kali di semua ajang. Dia menyumbangkan 19 gol dan 23 assist. De Jong sudah memperkuat Barcelona sejak 2019, dibeli dari klub Belanda Ajax Amsterdam. Gavi nilai Real Madrid masih khawatir dengan dominasi Barcelona. Bintang Barcelona, Gavi telah membuka lembaran baru El Clasico menjelang dimulainya musim La Liga 2025-2026 bulan ini. La Blaugrana melejit meraih treble trofi pada musim 2024-2025 ketika Hansi Flick meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol dalam musim debutnya. Kesuksesan Barcelona ditegaskan oleh cengkraman ketat mereka dalam pertandingan melawan Real Madrid, di mana Carlo Ancelotti mengakhiri musim tanpa trofi. Kepergian Ancelotti pada bulan Mei segera diikuti oleh kembalinya Xabi Alonso ke Madrid, tetapi mantan gelandang tersebut tersingkir di semifinal Piala Dunia antar klub FIFA. Barcelona menang kandang dan tandang melawan Real Madrid dalam laga La Liga musim lalu dengan kemenangan spektakuler 4-0 di ibu kota Spanyol dan kemenangan kandang 4-3 pada bulan Mei. Hasil-hasil tersebut diraih bersamaan dengan kemenangan atas Ancelotti di final Copa del Rey dan Piala Super Spanyol dengan skor masing-masing 3-2 dan 5-2. Gelandang asal Spanyol kerap menjadi duri bagi Real Madrid dan ia mengakui hambatan psikologis menjadi kunci di musim 2024-2025, tetapi kebangkitan sudah di depan mata. Tentu saja mereka khawatir, itu 4 kemenangan dari 4 pertandingan dan itu belum pernah terjadi sebelumnya, kata Gavi menurut Diario AS. Bisa dimengerti mereka khawatir, pada akhirnya kami bermain spektakuler musim lalu dan mereka tidak memenangkan apapun. Tahun ini mereka telah memperkuat diri dengan beberapa pemain yang sangat bagus. Sejujurnya, tetapi kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan musim ini. Mereka memiliki tim yang hebat, tetapi kami harus menjadi diri kami sendiri dan itu saja, Gavi menambahkan. Joan Laporta bikin perbandingan antara Lamine Yamal dan Lionel Messi. Sejak kemunculan Lamine Yamal di dunia sepak bola, telah menarik banyak perhatian karena di usianya yang baru 18 tahun, ia sudah memimpin lini serang tim sekelas Barcelona, salah satu tim terbesar di dunia. Presiden klub Barcelona, Joan Laporta, memanjakan pemain sayap Blaugrana tersebut dengan membandingkannya dengan Lionel Messi. Bos klub Katalan itu menghujani bintang muda tim Blaugrana dengan pujian dan membandingkannya dengan bintang Argentina Lionel Messi.
Messi telah menjadi pemain terbaik di dunia dan saya pikir Lamine saat ini berada di posisi untuk menjadi yang terbaik di dunia. Kita lihat saja nanti. Dia adalah tipe pemain yang tidak banyak karena dia jenius dan berada di level tertinggi, kata bos klub Katalan tersebut. Lamine punya banyak kepribadian. Messi di masanya juga punya banyak kepribadian. Tentu saja Messi memenangkan segalanya. Messi melakukan segalanya. Bagi saya dia mungkin pemain terbaik sepanjang sejarah. Lamine Yamal adalah Lamine Yamal dan Lionel Messi adalah Lionel Messi. Lanjutlah Porta. Dunia terus berjalan dan para jenius baru bermunculan. Mereka yang muncul saat ini adalah pemain seperti Lamine Yamal, Pedri atau Rafinha. Pemain-pemain yang sangat berbakat di dunia sepak bola. Saya menyebut Barcelona, tetapi tentu saja ada juga pesepak bola dari tim lain yang juga fantastis. Joan Laporta menyimpulkan. Pemain sayap kanan ini telah menunjukkan sedikit kemampuannya di La Masia dan bergabung dengan tim utama pada Juli 2023. Sejak saat itu, ia telah memainkan 106 pertandingan dengan mencetak 25 gol dan 34 assist. Ia menjadi kunci bersama Rafinha dan Lewandowski memenangkan Liga Spanyol, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol musim lalu, serta selangkah lagi menuju final di Liga Champions di mana mereka kalah di semifinal dari Inter Milan. Barcelona minta 4 juta euro untuk penjualan penyerang muda. Masa depan Jan Virgili telah menjadi topik diskusi hangat dalam beberapa hari terakhir, dengan pemain muda tersebut dikaitkan erat dengan kepindahannya dari Barcelona. Hubungannya antara Virgili dan klub telah meredup belakangan ini, dengan Real Mallorca muncul sebagai salah satu calon peminat. Barcelona telah bernegosiasi dengan Mallorca mengenai penjualan Virgili, meskipun kedua klub belum mencapai kesepakatan. Menurut Diario Sport, Barca menginginkan biaya sekitar 4 juta euro untuk penjualan Jan Virgili musim panas ini. Klub Katalan tersebut siap penjualnya 50% hak transfer Virgili seharga 4 juta euro. Sementara Mallorca hanya tersedia menawar dengan harga 2 juta euro. Meskipun ketiga pihak sepakat bahwa Barcelona mendapat penjualan 50% hak transfer Virgili, mereka belum mencapai kesepakatan mengenai harga akhir. Laporan tersebut menambahkan bahwa peminjaman bisa menjadi pilihan bagi pemain muda tersebut yang dianggap sebagai salah satu bintang muda paling berbakat di La Masia. Namun Barca idenya ingin menjual Virgili secara permanen dan mempertahankan klausul tersebut yang memungkinkan mereka mempertahankan kendali atas masa depan sang pemain. Virgili di sisi lain mungkin terbuka untuk bergabung dengan Mallorca karena ia tahu ia mungkin memiliki kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi sepak bola. Jika kepindahan ini terlaksana, Virgili akan mengikuti jejak Pablo Torre yang telah bergabung dengan Mallorca awal musim panas ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Barca akan menggunakan strategi yang mirip dengan kesepakatan Torre, dengan harapan baik Torre maupun Virgili akan meraih kesuksesan di La Liga musim depan.